Udah kelihatan? Oke. Namanya. Oke, udah kelihatan. Oke, kita langsung ke next slide. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Catherine. Aku sekarang kerja sebagai UX designer di Woido dan juga sebagai co-founder dan CMO dari UI UX Indo. Jadi teman-teman yang mau tanya-tanya secara pribadi juga boleh di Instagram, LinkedIn atau email. Nanti bakal aku balesin kok. Gitu. Lanjut. Next. Oke. Kenapa sih sebagai product designer kita mesti ngerti yang namanya market? Seperti yang kita tahu, produk sama market itu pasti saling berhubungan. Jadi nggak mungkin produk sama market itu terpisah. Nah, kalian nanti misalkan untuk teman-teman yang mau berkarir sebagai UX atau product designer, itu sudah pasti bakalan komunikasi langsung sama penggunanya produk tersebut. Misal di Instagram nih misalnya. Nah, kamu nanti bakal berinteraksi langsung dan berkomunikasi langsung juga. Jadi penting banget untuk kita sebagai product designer ngerti yang namanya market. Next. Next. Oke. Kenapa sih ada 3 poin? Yang pertama, kita bisa tahu perilakunya user di lingkungan nyatanya dan ketika mereka menggunakan produk. Contoh misalnya produknya soal Instagram deh. Nah, penting banget untuk kita ngerti market supaya kita tahu perilaku mereka ketika bersosialisasi, ketika mereka berhadapan di dunia sosial media misal, atau ketika mereka sedang ingin menampilkan diri mereka yang terbaik, itu seperti apa perilakunya, itu bisa banget. Terus yang kedua, kita bisa mendapatkan masalah secara nyata. Masalah tersebut bisa jadi ide atau solusi gitu. Terus yang ketiga, ini penting banget sebagai product designer kita juga nggak cuma mikirin tentang aplikasinya, penggunanya, tapi kita juga mesti mikirin soal bisnis gitu. Jadi penting banget kita belajar soal bisnis, belajar soal startup itu kayaknya basic-basicnya juga harus tahu sih. Karena pengguna, produk, bisnis, developer semua itu saling berkesinambungan ketika kita kerja sebagai product designer. Gitu. Lanjut. Nah, ini adalah konsep ketika kita mengetahui market atau ketika kita memahami manusia. Kayaknya sebagai manusia mungkin kita terlalu kadang-kadang ya sulit untuk memahami manusia itu sendiri karena manusia itu benar-benar kompleks, gak bisa kita cuma ngerti dari wajahnya aja atau gak cuma kita lihat dari apa yang dia pakai. Misal kita tahu nih zaman sekarang kalau misalnya orang pakai iPhone, kita udah langsung nebak, oh ini pasti orang kaya. Padahal pemahaman konsep manusia itu tidak seperti itu. Nggak bisa cuma dilihat dari depannya aja, tapi mesti dilihat apa background-nya, bagaimana cara dia melihat masalah, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dan sebagainya. Itu benar-benar sekompleks itu gitu. Nah, ini aku bakal jelasin detailnya gimana sih caranya atau konsepnya apa sih ketika kita memahami manusia. Lanjut. Next. Nah,
Ini kita mulai dari hal-hal simpel. Teman-teman pasti ngerasain yang namanya jatuh cinta ya. Kalau kita sedang jatuh cinta, kan pasti kita mulai cari tahu dong, siapa sih namanya, cari tahu background-nya dia, mulai dari namanya siapa, tinggalnya di mana, umur berapa, lagi sibuk sekolah atau kuliah atau kerja gitu. Jadi kita mulai masuk di step pertama, yaitu background singkat dari orang tersebut, ya kan? Nah, yang namanya jatuh cinta itu pasti kita nggak cukup dong, cuma memahami mereka dari background-nya aja. Dari cuma namanya siapa, tinggal di mana dan sebagainya, nggak cuma itu kan. Pasti kita akan masuk ke step berikutnya. Apa sih yang mereka suka? Ya kan? Kalau misalnya kita suka sama seseorang, pasti kita pengen tahu dong, mereka tuh lagi ngerjain hobi apa sih? Kenapa sih mereka suka hobi itu? Sejak kapan mereka suka hobi? Terus bagaimana hobi itu mengubah hidupnya mereka? Misalnya mereka suka baca buku apa, terus kenapa suka baca itu, terus apa sih yang dia pelajarin dari buku itu? Itu kan pasti kita bertanya-tanya ya. Terus yang selanjutnya kayak suka makanan Indonesia atau suka makanan luar gitu. Makanannya apa yang dia favorit? Terus kenapa kamu suka makanan itu? Terus kita kan pasti dari pertanyaan-pertanyaan itu muncul beberapa pertanyaan lebih mendalam lagi kan. Jadi nggak cuma sekedar depannya aja. Terus setelah kita tahu background-nya apa, favoritnya apa, kita masuk ke selanjutnya yang lebih dalam lagi, yaitu personality-nya atau perilakunya dia. Terus kita bisa lihat ketika hubungan diliputi oleh masalah, itu kan pasti tahu gimana sih cara mereka mengendalikan emosinya. Terus apa yang mereka lakukan ketika bosan, terus value apa yang dia berikan sebagai prinsip hidup, itu kan bisa dijadikan pengetahuan untuk kita mengenali dia lebih dalam secara personality-nya. Gitu. Nah, sama banget dengan ketika kita memahami produk atau memahami market di produk designer, yaitu mengobservasi perilakunya mereka secara dalam. Itu. Lanjut. Nah, ini adalah step by step bagaimana sih kita bisa memahami market kita untuk produk yang kita bangun. Next. Nah, yang pertama ada mendefinisikan produk. Contoh kayak produk Instagram. Kita harus tahu dulu mendefinisikan produk. Instagram itu apa sih? Oke, Instagram itu aplikasi sosial media. Nah, sosial media misalnya untuk apa sosial medianya? Oh, untuk bagiin foto, untuk bagiin video, untuk monetisasi mungkin, atau untuk kreator-kreator untuk bisa menghasilkan uang misalnya. Nah, itu didefinisikan dulu produknya secara luas, produk ini itu apa? Apa yang dilakukan oleh produk ini? Gitu. Value apa yang diberikan, tahu kekumpulan data semua produknya, kita masuk ke selanjutnya, yaitu mendefinisikan masalah. Setelah produk, masalahnya harus tahu apa sih masalah yang ingin kita angkat, atau masalah produk yang mau diselesaikan oleh pengguna itu sendiri itu apa. Itu. Nah, ketika kita tahu masalahnya apa, baru ke step selanjutnya kita mendefinisikan market. Marketnya ini ditujukan siapa, umur berapa, tinggal di mana misal, atau spesifikasinya user ini pernah menggunakan apa, segala macam. Itu dispesifikasikan marketnya seperti apa. Nah, setelah kita tahu produknya apa, masalahnya apa, marketnya sudah tahu seperti apa, kita masuk ke step yang lebih dalam, yaitu objektif area. Jadi area objektif ini adalah
semacam panduan utama untuk kita bisa mengobservasi lebih dalam. Jadi kata kuncinya lebih ke observasi. Jadi ini ada hubungannya sama UX research di bagian primary, yaitu interview. Jadi metodenya lebih ke observasi gitu. Next time. Nah, gimana sih caranya untuk kita bisa mulai mendefinisikan dan sebagainya? Gimana caranya kita bisa observasi orang, memahami orang secara dalam? Itu ada caranya. Yang pertama yaitu next. Nah, yang pertama yang kamu harus lakukan untuk kita bisa mendapatkan banyak insight masuk ketika kita mengamati pengguna kita adalah yang pertama, belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Ini penting banget. Misal kita lagi interview, kita usahakan seperti gelas kosong yang kita tuh nggak tahu apa-apa. Jadi benar-benar gelas kosong yang harus diisi. Jadi biarkan pengguna kita untuk berbicara dan kita yang dengerin. Itu sangat penting banget. Terus yang kedua, memposisikan diri kamu di sepatunya mereka. Jadi memposisikan diri kamu seperti mereka gitu. Karena sepatunya tiap orang kan beda-beda ya, nggak bisa disamain. Jadi gimana caranya kita bisa memposisikan diri gitu di sepatu A, sepatu B, sepatu C, di kacamata A, di kacamata B, di kacamata C, itu harus bisa fleksibel untuk ada di mereka. Terus yang terakhir adalah empati. Penting banget untuk kita punya empati. Teman-teman pasti udah tahu yang namanya empati itu apa. Misalnya mereka lagi berbicara dengan suara yang mungkin tidak terlalu excited, itu kita mesti banget untuk tidak memaksa mereka untuk berbicara lebih lanjut gitu. Itu jadi tahu kapan harus berhenti, kapan harus kita ngobrol, kapan harus kita mengajukan pertanyaan A, mengajukan pertanyaan B, itu kita mesti lihat-lihat kondisi gitu. Itu penting banget. Lanjut, next. Nah, ini yang paling penting ketika kita memahami market atau memahami pengguna kita adalah kita harus punya critical thinking atau bersikap kritis dan mengamati. Benar-benar kayak orang yang diem terus mengamati sekitar, terus kita berusaha untuk seolah-olah kita tertarik sama hidupnya mereka. Karena kalian pasti pernah ya ngalamin rasanya didengerin itu enak kan. Misalnya kalian cerita, terus didengerin dengan simak, terus tidak ada judgmental apapun, tidak ada komentar yang aneh-aneh, itu kan kalian pasti seneng gitu. Nah, kebanyakan orang itu senang banget didengerin. Jadi sama dengan posisi pengguna kita di product designer ini. Next. Oke, ini kita mulai di studi kasus nyatanya ya. Ada whiteboarding-nya, mungkin bentar aku akan share nanti link Figma-nya, mungkin Farhan nanti bisa share juga ya. Oke, kita mulai bacaan dulu nih kasusnya. Sebagai desainer produk, kamu diminta untuk mendesain aplikasi kesehatan mental. Aplikasi tersebut memungkinkan penggunanya melakukan booking session psikolog atau psikiater secara offline dan online, menemukan komunitas serta teman penyintas di domisili pengguna. Terus stakeholder kamu membutuhkan data sebagai berikut. Yang pertama, perilaku pengguna dalam menggunakan platform online dalam konsultasi kesehatan mental. Yang kedua, ada masalah yang dihadapi pengguna pada kesehatan mental. Yang terakhir adalah kebutuhan pengguna pada aplikasi kesehatan mental. Jadi biasanya kalau di tempat kerja itu
sebelum kita mulai di fase desain, itu biasanya atasan kita itu minta beberapa data guna untuk menambah insight apakah produk ini cocok untuk pengguna kita atau kebutuhannya seperti apa, atau apakah fitur yang dibangun itu cocok atau istilahnya sesuai dengan visi misi dari perusahaan tersebut. Itu pasti dimintain sih research-nya seperti apa. Oke, kita mulai. Aku mulai bagiin Figma-nya ya. Bentar. Oh ya Kak, boleh untuk Pigma-nya mungkin langsung dikirim ke chat aja ya Kak ya, ke chat Zoom biar semua orang bisa itu juga. Oke. Oke. Udah dikirim Farhan? Oke, oke. Oke, udah. Ya. Mungkin Rehan atau kayak chat boleh apa si Pigma-nya dimasukin ke chat, kirim ke chat Zoom. Oke. Oke. Nanti Oke, ini kita pindah ke mulai. Ya. Oke. Kita mulai ke definisi produk. Ini aku ada contohnya nih. Misal kita definisi produk kesehatan mental. Misal produknya adalah aplikasi kesehatan mental yang memudahkan penggunanya dalam melakukan janji pada psikolog atau psikiater secara offline. Yang kedua, pengguna dapat mencari komunitas dan teman penyintas di seluruh Indonesia. Yang ketiga, pengguna dapat melakukan journaling secara online. Nah, ini kan produknya sudah jelas nih, seperti apa penjabaran produknya ini kan sudah jelas. Nanti baru kita definisi masalahnya. Nah, definisi masalahnya di sini. Apa sih masalahnya yang mereka sering alami? Terus yang pertama adalah pengguna merasa belum puas jika melakukan konsultasi lewat online. Yang kedua, kesulitan pengguna dalam mencari support system dengan sesama penyintas di domisilinya. Yang ketiga, pengguna merasa kesulitan untuk mengenali dirinya sendiri. Nah, ini sangat berkaitan dengan produk yang sudah didefinisikan ini. Nah, baru diterjemahin marketnya. Kira-kira dari masalah ini, masalah kesehatan mental ini, apa sih spesifikasi marketnya? Misal contohnya pengguna berusia 14-35 tahun. Kan biasanya kenapa menentukan 14-35 tahun? Karena kebanyakan orang itu orang-orang yang punya kesehatan mental, penyakit kesehatan mental itu rata-rata usianya segini, itulah. Terus pernah terdiagnosis penyakit kesehatan mental. Nah, kenapa kok harus kita cari market yang sudah terdiagnosis penyakit kesehatan mental? Tujuannya untuk tahu apakah background dari ketika mereka punya penyakit kesehatan mental.
Jadi karena ini aplikasinya kesehatan mental, yang jelas harus marketnya tepat sasaran, yaitu orang-orang yang sudah terdiagnosis penyakit kesehatan mental. Karena kalau misalnya marketnya orang yang sehat-sehat aja, pasti nggak bakal cocok, nggak bakal tepat sasaran itu. Terus yang selanjutnya pernah melakukan konsultasi online melalui aplikasi kesehatan mental. Nah, karena kita definisi produknya adalah membuat aplikasi kesehatan mental dan bisa berkonsultasi di sana, makanya harus cari market yang pernah melakukan konsultasi online melalui aplikasi kesehatan mental. Tujuan yang nomor 3 ini adalah untuk menganalisa kompetitor. Di misal aplikasi Relief, Ibunda, dan sebagainya. Nah, ketika kita tahu kompetitornya, nanti kita bisa lebih paham lagi bagaimana perilaku mereka menggunakan Relief sama Ibunda. Itu nanti bisa jadi benchmarking kita, gitu. Terus yang selanjutnya adalah kesulitan untuk mengenali diri sendiri. Nah, ini harus cari market yang merasa mereka itu kayak masih bingung gitu loh sama dirinya sendiri. Tujuannya apa? Untuk nge-solve masalah ini, solve masalah merasa kesulitan mengenali dirinya sendiri dan cocok banget sama produknya, yaitu pengguna dapat melakukan journaling secara online, gitu. Terus selanjutnya adalah belum memiliki support system sesama penyintas di domisilinya. Ini juga sesuai dengan definisi produknya, yaitu pengguna dapat mencari komunitas dan teman sesama penyintas di seluruh Indonesia. Nah, dari market-market ini, spesifikasinya ini nanti bisa divalidasi. Jadi bisa dijadikan validasi. Kita validasiin dulu nih. Benar gak ya mereka itu sulit untuk mengenali dirinya sendiri? Benar gak ya mereka itu punya masalah sama konsultasi secara online dan offline? Benar gak sih mereka itu pengen banget mencari support system sesama penyintasnya? Itu dari sini nih. Ketika ini nanti baru deh kita ketemu sama objektif areanya. Ini untuk risetnya. Jadi objektif areasnya adalah memahami latar belakang pengguna dalam penyakit kesehatan mental. Terus yang kedua, memahami perilaku pengguna dalam mencari pertolongan kesehatan mental. Yang ketiga, mengetahui pengalaman pengguna dalam berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater secara online. Nah, dari sini baru deh kalian bisa nentuin beberapa pertanyaan untuk kalian amati atau observasi. Misalnya latar belakang. Oke, latar belakang. Misalnya latar belakang pengguna dalam penyakit kesehatan mental yang dialami. Kalian bisa tanya, sudah berapa lama punya penyakit kesehatan mental tersebut. Terus tanya juga background-nya. Bisa tanya background-nya sebelum mengalami penyakit ini, apa yang terjadi di masa lampau. Ini penting banget. Terus background-nya lagi, misal
eh, hmm, apa ya? Oh, ini. Sebelum mengalami penyakit ini, apa yang terjadi di masa lampau? Ini kita cari background penggunanya ya. Misal, berapa lama eh, berapa lama kakak berproses atau berapa lama perjalanannya untuk bisa sembuh misalnya. Nah, terus dan background lainnya tuh kayak ini deh, pernah berkonsultasi via online atau offline dengan psikolog atau psikiater. Misal kalau pernah, bagaimana pengalamannya? Pengalamannya berkonsultasi secara online dengan psikolog. Pakai aplikasi apa? Terus apakah setelah berkonsultasi sudah makin membaik? Terus misalnya kalau secara offline, bagaimana pengalamannya? Terus apakah sudah membaik? Terus kalau misalnya dua-duanya ya, kalian bisa tanya lagi tuh, bedanya apa ya? Berkonsultasi secara online atau offline. Nah, terus tentang aplikasi juga misalnya aplikasi kompetitor itu kalian juga harus tanya bedanya aplikasi Relief sama Ibunda ID misalnya bedanya apa? Terus lebih suka pakai aplikasi yang mana? Aplikasi yang mana? Gitu. Jadi benar-benar kalian itu dari objektif ini kalian turunin nih pertanyaan-pertanyaannya sampai mentok. Kalian harus seolah-olah kepo banget sama objektifnya ini. Tapi keponya tetap yang sopan ya, maksudnya yang tidak menyinggung perasaan pengguna dan sebagainya gitu. Itu itu sih teman-teman. Mungkin ini karena waktunya kita cuma 30 menit ya untuk materi ini, mungkin bisa lanjut tanya jawab. Atau kalau teman-teman ada pertanyaan silakan bisa di chat. Oke. Oke, teman-teman boleh kalau misalkan ada yang mau bertanya di kolom chat atau misalkan raise hand. Oke Kak, ini ada yang raise hand Kak. Bentar-bentar. Eh, oke.
Halo, Halo, halo. keluar sini ya. Oke, Oh ya Kak, ini mungkin teman-teman boleh ya untuk apa? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ke Kak Maria, boleh lewat chat atau resen. Oh ya Kak, ini ada yang resen Kak. Mungkin resen dulu ya. Ya, oke, oke. boleh. Eh Firda. Tadi ada yang chat ya, itu bisa chat ulang deh. Kalau misalnya ada Ya, yang di chat tadi, iya boleh. bisa chat Ya, ulang. nanti. Oke, oke silakan Firda. Apa untuk on mix. Oke, halo Kak. Izin bertanya ya Kak. Kalau Iya, semisalnya si respondennya itu nggak mau jawab, saya kayak sulit banget ngungkapin apa yang kita tanyain gitu. Itu kitanya itu harus gimana Kak? Apakah harus eh bikin pertanyaan lain atau pokoknya biar dia tuh bisa mau jawab gitu. Itu gimana Kak? oke. Ini pertanyaan bagus dari Firda. Oke, dari Firda ya. Thank you banget udah mau nanyain. Em, Pertanyaan kamu ini adalah masalahku di tahun-tahun lalu. Sebenarnya untuk responden yang kadang kalau misalnya ditanyain dijawabnya ala kadarnya gitu ya, itu ada yang perlu dievaluasi dari pertanyaan kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu harus yang sifatnya eh, CIT modelnya. Aku tulis ya, teknik CIT modelnya. Itu teknik insiden kritis. Nanti teman-teman atau Firda bisa research lebih dalamnya. Jadi teknik insiden kritis itu lebih ke pertanyaan yang tidak terlalu jawabnya ya atau enggak. Jadi harus misalnya Firda tinggal di mana? Pasti jawabnya cuma oh tinggalnya di Bogor sama tinggalnya di Bandung gitu. Udah gitu. Nah, kamu jangan cuma stop di situ aja. Misalnya Firda lagi suka makan apa gitu. Misalnya, oh aku lagi suka makan sushi gitu. Nah, kamu tanya lagi, kenapa kalau Firda suka makan sushi? Terus sushi apa yang Firda suka? Sushi kan banyak tuh. Ada sushi yang mentah, ada yang sushi yang mateng, ada yang apa gitu. Nah, itu tanyain lagi, kenapa kok suka yang mentah? Oh, ternyata yang mentah itu lebih enak gitu. Terus Firda tanyain lagi seputar background-nya dia. Misal dia jawab, oh aku tinggal di Bandung, misal. Oh tinggal di Bandung ya. Di Bandung itu eh, lagi ada tempat wisata yang rame nggak sih gitu? Atau ada tempat wisata yang enak dibuat dikunjungin oleh orang-orang luar kota nggak sih gitu? Nah itu coba ditanyain lebih dalam lagi gitu. Jadi mencoba untuk obrolannya lebih santai dulu di awal, kayak nanyain perilakunya dia, background-nya dia kayak gimana, baru ke pertanyaan inti. Jadi pas kamu interview itu jangan langsung nanya, gimana tentang kesehatan mental nih, aplikasi apa ya yang disukain gitu, itu jangan langsung tembak ke sana. Jadi tembaknya mulai dari perkenalan dulu, santai dulu, baru masuk ke pertanyaan intinya, baru ke pertanyaan penutupnya gitu. Nanti untuk teknik CIT ini mungkin pembahasannya lebih panjang ya, nggak cukup kalau misalnya sekarang. Nanti mungkin Firda bisa tanya-tanya di grup soal CIT itu kayak gimana. Itu. Itu ya Firda ya, semoga membantu. Iya baik Kak, membantu Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terus ini di chat sudah banyak nih ya. Oke. Ya, di chat ini ada pertanyaan. Mungkin yang di chat apakah mau on mic atau chat? Oke, mungkin aku Oke, bacain aja ya Kak di chat ya. Kak mau oke nanya yang cara pertama bikin nih ya. Oke, ya, Kak mau nanya cara bikin portofolio untuk seorang web designer tuh eh, gimana ya Kak?
Oke, portofolio UX, UI UX designer. Sebelumnya aku pernah ngerekrut untuk tim UI UX. Biasanya kita sebagai user, waktu itu aku posisinya sebagai user sih, itu ngelihatnya dari studi kasus. Jadi studi kasus itu harus meliputi apa masalahnya, itu harus banget. Studi kasusnya, produknya apa, masalahnya apa, terus bagaimana dia menyelesaikan masalahnya, proses desainnya seperti apa. Misal mulai dari research-nya apa yang di-research, terus mulai lagi masuk ke proses ideatnya seperti apa, mapping-nya seperti apa, terus masalahnya dijabarin, problem statement-nya seperti apa, terus idenya apa aja, terus masuk ke wireframe, terus masuk ke UI-nya, flow-nya seperti apa, terus masuk ke testing. Terus testing itu juga ditanyain tuh, kita harus nanyain apakah desain yang kita buat ini sudah benar-benar membantu atau sudah benar-benar menyelesaikan masalah ini atau enggak. Jadi studi kasusnya tuh benar-benar harus ada usernya sih. Jadi nggak bisa kayak cuma user ngambang doang. Itu kan user fiktif lah istilahnya. Harus benar-benar user nih. Terus kalau misalnya ada yang nanya, gimana caranya buat cari partisipannya? Ya coba kalian cari partisipan di teman terdekat mungkin. Atau kalian bisa tulis spesifikasi user. Terus yang aku bilang tadi lewat Figma itu, definisi marketnya tuh lengkap banget, itu benar-benar harus detail, terus kalian share ke grup apa-apa gitu, itu biasanya mau. Itu sih. Jadi lebih mementingkan storytelling-nya, bagaimana proses-proses awal sampai desain itu dibuat, itu jauh lebih dibanding doang. Kayak kamu pernah lihat Dribble itu kan cuma desain UI-nya doang tuh, nggak dijelasin UX-nya seperti apa. Itu biasanya jarang dilihat. Itu. Oke, lanjut. Oke, ini ada dua yang Rizka. Mungkin tadi yang pertama Fajar Maulana. Boleh Fajar Maulana untuk silakan. Iya, Ya, halo Kak Maria. halo. Oke. Saya mau tanya Kak, sebagai mungkin bisa dimulai saya mau berkarir di dunia UI UX ya Kak. Nah, dilihat dari pengalaman Kakak, tantangan apa yang sering dihadapi Kak Maria sebagai seorang UX researcher sampai saat ini Kak? Oke, lebih ke tantangannya ya, Fajar ya. Iya, lebih ke Oke, challenge-nya tuh lebih ke apa? Oke, pas tantangan aku sebagai kerja sebagai UX designer lebih tepatnya adalah lebih ke research interview-nya sih. Interview itu benar-benar menguras tenaga, waktu, terus harus cari yang benar-benar research objektifnya jelas banget. Terus tantangannya lebih ke, karena aku kerjanya di startup ya, itu cepet banget. Jadi misalnya minggu pertama, minggu kedua kerjain fitur A, minggu ketiga, keempat ngerjain fitur B, dan seterusnya. Jadi kayak cepet banget. Jadi kamu tuh harus benar-benar sat-sat gitu loh kerjanya. Nggak bisa kayak cuma pelan-pelan itu nggak bisa kayak kalau di kampus atau kalau misalnya di sekolah kan ada deadline-nya. Deadline-nya tanggal sekian, sekian, sekian. Nah, kalau di startup itu benar-benar habis ngerjain A, kamu ada task B, task C, task D. Itu benar-benar bergerudukan gitu. Itu tantangan yang paling utama sih kalau misalnya kejadian di startup ya. Kalau misalnya di corporate aku kurang tahu sih. Kalau misalnya di startup kebanyakan harus bisa multitasking sama harus banyak belajar karena bakal ada ilmu baru, terus bakal ada apa ya, update tentang UI UX sih. Itu kalau tantangan Iya, lebih besarnya itu sih Fajar. iya Kak, terima kasih bisa dipahami.
Oke, semoga membantu. Terima kasih. Oke. Lanjut. Nah, ini oke, ini ada yang di chat dulu mungkin ya, nanti Kak Ahmad mungkin Oke. ada yang mau tanyakan dari Kak Dewi Ramadan. Apa kendala terbesar menjadi seorang product designer dan bagaimana solving masalah tersebut? Oke, dari Dwi Ramdan. Terima kasih Dwi Ramdan untuk pertanyaannya. Kendala terbesar menjadi seorang product designer. Product designer itu nggak cuma ngedesain doang, tapi kita mesti mikirin bisnisnya, mikirin dari segi developernya. Jadi kita tuh saling kolaborasi. Jadi developernya itu misalnya kita udah hand off nih desainnya. Nah, itu ada beberapa waktu, ada beberapa momen itu developernya nggak bisa nih ngedesain. Nah, itu kita harus muter otak untuk cari solusi yang kita nggak usah effort banget kayak awal. Itu bener-bener tantangan banget sih, kayak muter otaknya itu bikin solusi desain yang memudahkan untuk developernya. Terus dari segi bisnis itu juga kita dituntut untuk menaikkan profitnya juga. Gimana caranya retensi usernya itu juga bertambah, user barunya juga bertambah, itu juga jadi tantangan kita sih. Tapi tenang aja, kalau dari segi bisnis itu kita semua kolaborasi kok. Jadi nggak cuma kita sendiri nih yang mikirin bisnisnya. Ada foundersnya, CEO-nya juga yang kasih masukan ke kita. Oh, ngasih pandangan lah. Oh, bikin bisnis itu kayak gini, gini, gini. Gitu. Oh, kita harus A, B, C. Itu kita tetap benar-benar dipandu. Tinggal kitanya aja gimana caranya mengimplementasikan goals bisnis perusahaan itu ke desain kita. Itu bagaimana solving masalahnya. Yaitu balik lagi, solving masalahnya itu kita benar-benar kolaborasi, benar-benar biasanya sih otodidak ya, kayak nyari di Google, terus nyari ke beberapa orang yang sudah mengalami masalah itu kita juga kadang-kadang tanya sih. Jadi harus benar-benar gesit gitu loh, saset-saset, dan harus inisiatif untuk cari tahu, untuk bisa nyelesain masalahnya. Gitu, lanjut deh. Oke, Kak. Ini ada Kak Maris. Boleh Kak Maris untuk connect? Oke, Halo Kak Maria, makasih atas materinya. Saya izin bertanya ya Kak. oke. Saya ingin tanya kalau gimana sih cara kita untuk menentukan target market dalam research, apalagi kalau research-nya itu untuk suatu fitur yang akan di-develop. Dan mungkin saya lebih nanya ke kalau sifat fiturnya itu nggak kelihatan urgensitasnya gitu loh Kak. Dan hanya karena si aplikasi sejenis lainnya pada develop fitur ini jadi kayak kelihatan dari segi FOMO-nya aja gitu Kak. Dan mungkin cara menentukan kita mau ngeriset ke user kayak gimana itu gimana ya Kak? Kalau kasusnya seperti itu. Oke, Gitu sebelumnya aku mau pertanyaan tanya saya. dulu. Oke, thank you Amaris untuk pertanyaannya. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, produknya yang kamu tanyakan ini apakah sudah ada sebelumnya? Produknya sudah ada, cuman fiturnya yang diinisiasikan itu Kak, yang mau di research. Oke, kalau menurut aku sih gini, sudah ada itu setidaknya punya ini belum ada spesifik usernya kan. Setidaknya kamu tahu produk marketnya secara generalis. Nah, aku perlu tahu dulu produknya itu industrinya apa. Misal kamu industrinya apa? Ini industri entertainment gitu, kayak semacam kalau kasusnya sih kayak misal dia
Twitter terus mau develop kayak video-video seperti di TikTok gitu, Kak? Oh, entertainment video-videonya kayak TikTok. Berarti coba deh kamu gali lagi. Orang-orang yang nonton TikTok atau katakanlah anggap aja ini kayak produknya TikTok ya, anggap aja TikTok. Oke, video kira-kira menurut kamu pengguna yang nonton video itu umur berapa? Pasti umurmu yang masih muda kan? Katakanlah umur 14 sampai 35 tahun, ya kan? Ya kan? Pasti rentang segitu. Terus yang kedua, kalau misalnya tentang entertainment, berarti marketnya harus orang-orang yang emang kesehariannya atau intensitas waktunya sering nonton video. Kenapa? Karena kamu bakal lebih mudah untuk mengenali usernya ini ketika kamu dapat user yang intensitas nonton videonya lebih banyak dibanding yang intensitas nontonnya dikit. Karena pasti bakal nggak nyampe tuh sasarannya. Jadi tergantung produknya apa. Itu sih. Contoh simpelnya yang aku bilang tadi. Nah, misalnya nonton video, berarti aplikasi yang nonton video maksudnya. Berarti orang-orang yang lebih sering nonton entertainment gitu. Atau orang-orang yang intensitasnya lebih banyak nonton TV misal, atau intensitasnya lebih sering nonton YouTube timbang nonton TikTok misal. Itu coba didefinisikan dulu. Gitu, Amaris. Semoga membantu ya. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, lanjut. Kita tinggal dikit lagi ya waktunya. Oh, ini ada Ya, beberapa mungkin dari ya, Kak. ya, Ini ada dari dari Kak Inas. mana? Dari Kak Inas, Oh, ya, Kak, berarti riset itu nggak selalu harus dilakukan ya. Nah, pada saat apa kita bisa skip tahap riset itu, sedangkan riset itu perlu buat memvalidasi masalah, atau ada cara lain buat validasi masalah selain melalui riset? oke. Research itu gak harus selalu dilakukan betul. Tergantung permintaan ininya sih. Tergantung permintaan produk yang mau di-develop. Karena di kantorku juga kadang-kadang skip research-nya. Karena misalnya produknya harus cepat dilakukan atau harus segera launching, itu biasanya kita cuma benchmark dari aplikasi kompetitor. Jadi kita cuma benchmark screenshot aplikasi-aplikasinya, terus kita ambil beberapa part fitur-fiturnya itu, terus kita langsung wireframe. Itu pernah ada di posisi itu. Jadi nggak harus selalu dilakukan sih. Terus sedangkan research itu perlu untuk membuat validasi masalah. Perlu kalau misalnya masalahnya atau produk yang mau kita bangun itu kita masih ragu-ragu. Benar nggak sih masalahnya A gitu. Dan kita perlu research. Kalau misalnya kita nggak ragu dan yakin banget mau mau bangun fitur itu, ya udah tinggal skip research, langsung benchmark aplikasinya aja. Itu sih lebih ke kalau misalnya kamu pengen research selain interview dan lain-lain, bisa pakai yang namanya kompetitor analisis. Itu coba deh kalian, Kak Inas, bisa coba pelajari yang namanya kompetitor analisis. Itu research lain yang tadi ya. Itu semoga membantu Inas. Oke, lanjut. Oke, gimana? Oke, lanjut Kak Hoyrul, dari Kak Hoyrul. Kak, apakah kalau landing page belum melakukan riset ke user, terus pernah melakukan mixed method riset nggak? Atau in-depth interview dan UTech? Teknikalnya gimana ya? Boleh di-share nggak?
Oke, thank you Koirul. Hoirul. Landing page perlu melakukan research ke user, tergantung jawabannya. Landing page-nya seperti apa? Kalau landing page-nya cuma kayak promosi gitu, ya nggak perlu sih, karena itu untuk kepentingan bisnis. Tapi kalau landing page-nya pengen kayak landing page-nya contohnya B2B, itu kayaknya perlu. Jadi tergantung mau landing page-nya apa. Biasanya sih kalau yang bisnis-bisnis sih nggak perlu ya. Tapi kalau yang kayak cuma company profile itu ke klien sih lebih tepatnya research-nya. Ke kliennya butuhnya apa yang ditampilin, segala macem gitu. Terus pernah melakukan mixes metode research Kak, in-depth sama UT. Aku dulu pernah ngelakuin produk yang full lengkap dari research sampai UT. Jadi research-nya itu sebelum produknya launching, UT-nya itu setelah produknya launching. Jadi sebelum launching itu aku cari tahu masalahnya apa, research-nya apa, perilakunya apa, dan segala macamnya. Terus sudah jadi, produknya udah jadi, terus aku testing. Fitur ini yang dibutuhkan oleh user. Dari flow A ke flow B dan sebagainya. Itu nanti dieval lagi tuh. Oh ternyata usernya masih salah-salah nih flow-nya, masih nggak berhasil melakukan tugas dari task skenario itu. Berarti itu yang perlu dieval. Apa yang salah? Ternyata mungkin warnanya kegelapan mungkin, atau tombolnya nggak kelihatan, atau apapun itu dieval setelah kita melakukan UT. Gitu sih. Oke, thank you ya Koirul. Semoga Oke. membantu. Ini Kak ada satu lagi yang mau bertanya nih, yang Raisin. Boleh Kak Dinar untuk on mic? Ya, halo, selamat malam. Oke, malam. Ya, nah jadi gini Kak, aku mau nanya, ketika kita mau melakukan UX research, untuk metodenya itu kan biasanya yang paling banyak kita kan melakukan in-depth interview ya. Ya, Nah, itu kalau boleh tahu, jadi kan kita ketika melakukan interview itu kan ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa elemen atau part yang kita tanyakan ya. Nah, di sini itu untuk mengetahui melakukan in-depth interview yang baik itu yang perlu kita tanyakan itu apa saja sih Kak gitu, dan untuk yang kita cantumkan di user personanya itu, user experience personanya itu poinnya tuh apa aja gitu Kak. Makasih. oke. Berarti pertanyaannya ini lebih ke gimana caranya pertanyaannya ya. Pertanyaan untuk interview dan nentuin ke personanya ya. Pertanyaan personanya ya. Buat hasil untuk user personanya gitu ya. Iya. Jadi ketika gini, pertanyaannya itu apa yang poin-poinnya aja yang terpenting itu yang bisa kita tanyakan untuk membuat sebuah UX design yang baik gitu loh Kak. Dan bisa mengulik kebutuhan si persona ini dan yang bisa kita cantumkan untuk poin-poinnya itu apa aja gitu Kak, yang bisa kita tanyakan untuk membuat UX design yang baik gitu. Thank you Kak. Oke, thank you Dinar buat pertanyaannya. Sebenarnya balik lagi, sebelum kalian mulai research segala macam, tergantung produknya apa. Itu yang pertama kali, kalian harus definisiin produknya dulu. Terus untuk nentuin market, misalnya contoh kalian pengen bikin user persona misalnya. Oke, user persona itu kan ada demografi,
ada perilakunya seperti apa, personalitinya seperti apa. Contoh deh demografi. Demografi itu misalnya tinggalnya di mana, terus lagi sibuk apa, segala macam, itu perlu banget dicantumin. Terus misalnya kalian mau desain ini deh, apa ya, kayak tadi deh, misalnya desain aplikasi kesehatan mental misalnya. Nah, kesehatan mental itu kan nggak semua orang ya punya penyakit itu. Nah, cara nentuin pertanyaannya berarti pernah nggak misalnya bridging awalnya, pernah nggak kamu mengalami apa ya, mentalnya terganggu, pernah nggak? Oh ternyata pernah misalnya. Kira-kira boleh diceritain nggak pengalaman perjalanan kamu dalam memperjuangkan kesehatan mental itu atau menyembuhkan mental kamu itu perjalanannya apa misal? Itu kayak harus di-bridging sih, maksudnya punya apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar mencakup dari perilaku si pengguna itu. Secara real life-nya seperti apa, itu harus banget. Terus kalau misalnya ada aplikasi kompetitor, itu bisa juga ditanyain, aplikasi serupa apa yang dia pakai. Misalnya Relief sama Ibunda. Nah, itu kamu cari tahu tuh bedanya apa, terus, pengalamannya seperti apa, menggunakan Relief sama Ibunda, gitu. Gitu sih. Jadi pertanyaan-pertanyaannya lebih ke perilaku pengguna secara real life, terus dari aplikasi kompetitor bisa, dan juga dari masalahnya, itu juga. Terus bisa juga dari hipotesis. Jadi biasanya sebelum research itu banyak banget komponennya, termasuk hipotesis. Hipotesis itu juga ditanyain sih sebenarnya, harusnya. Misalnya hipotesisnya apa, misalnya hipotesisnya 50% user mengalami kesehatan mental di usia remaja, misal. Berarti butuh validasi dong. Nah, validasinya dengan apa? Pertanyaan kan. Nah, pertanyaannya itu tadi, benar nggak sih usia remaja itu punya kesehatan mental yang banyak atau yang sering gitu? Benar nggak? Gitu sih. Cuman untuk detailnya bakal panjang sih. Nanti mungkin aku jelasin lewat grup aja kali ya. Itu. Boleh, Kak. Ya, makasih, Iya Kak. betul Kak. Oke. Oke, ini waktunya mungkin udah habis juga sih Kak. Tapi ini ada satu lagi nih, yang terakhir. Oke, ini terakhir aja ya. Ya, user persona itu kita develop sebelum sesudah kita melakukan interview ya Kak. Oke, user persona itu kita develop sesudah atau bisa dua-duanya sih. Sebelum interview itu bisa juga kita petain. Setelah interview itu juga bisa kita petain. Tapi biasanya yang sebelum interview itu itu baru validasinya. Gitu. Bisa dua-duanya. Semoga membantu Amar. Oke, ini Mas. Sebenarnya ada satu lagi nih Mas Vero, tapi mungkin ini waktunya udah habis juga ya kayak. Paling nanti mungkin teman-teman yang atau misalkan belum keburu bertanya dan apa eh, yang mau ditanyakan gitu setelah ini boleh di itu ya di chat di grup sama Kamarianya langsung. Oke. Ya teman-teman nanti bakal ada form feedback juga ya di chat mungkin di chat apa di grup nanti akan di share. Oke. Ya jangan lupa juga ya teman-teman untuk apa upload keseruan hari ini gitu di webinar ini nanti Lex bisain sama Kamaria
Nanti akan ada 2 orang pemenang terpilih. Oke. Mungkin apa? Dicukupkan ya kayak udah malam juga soalnya. Ya. Kayaknya untuk nanti ya terakhir kalinya teman-teman nanti kalau misalkan mau tanya lagi mungkin nanti ke Kamaria dan boleh nanti kalau misalkan mau apa di review portofolionya boleh dikirim linknya juga ya Kamaria ya ke chat. Boleh Boleh. berbentuk Nanti Figma dan aku review deh. ya oke. Oke, mungkin dari aku cukup sekiannya. Udah malam juga. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, thank you teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah join Terima semoga kasih, membantu Kak. ya. Terima kasih Kak Maria. Terima kasih banyak, Kak.